Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Gion Kreasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan video mengenai panduan pembukuan atau pencatatan secara sederhana yang merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya yang berjudul pencatatan pembukuan keuangan secara sederhana bagi pelaku usaha kecil. Dan ini merupakan lanjutan dan sekaligus memberikan jawaban terhadap komentar yang dari salah satu subscriber ya, namanya Selvi Kurnia, yang beliau berpendapat bahwa untuk posisi keuangan di video ini itu adalah seharusnya 700. Nah, kenyataannya nanti akan kita jelaskan ya, kita sebetulnya berapa sih nilai dari posisi keuangan yang sebenarnya. Nah, oke, buat sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, ini mungkin video agak panjang, jadi mohon untuk supaya tidak gagal paham, untuk tidak skip ya, ikuti terus sampai dengan akhir supaya kita punya kesamaan perhitungan, kesamaan hasil perhitungan ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan menghasilkan posisi keuangan dalam bentuk neraca dan laba rugi. Ya, tetap ini konsepnya adalah konsep secara sederhana. Ya, ini secara sederhana. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan sampaikan dulu alur kerjanya. Caranya adalah kita dilihat dari buku harian. Untuk bagaimana mencatat buku harian, silahkan sobat-sobat semuanya simak kembali di video yang selanjutnya yang judul tadi, panduan pembukuan ya. Jadi ini hanya sebagai lanjutannya aja. Kemudian dari buku harian ini kita akan langsung bypass ke dalam bentuk buku besar. Jadi kita tidak akan melakukan penjurnalan, tapi kita bypass langsung ke dalam buku besar. Tapi yang kita gunakan adalah bentuknya bentuk T, buku besar bentuk T. Setelah selesai dari buku besar, kita akan langsung ke neraca lajur. Begitu neraca lajur selesai, jadi kita akan langsung membentuk laba rugi. Ya, setelah kita laba rugi tahu berapa untung ruginya, kita langsung goal akhirnya adalah kita membentuk sebuah neraca, yaitu akan menunjukkan berapa sih posisi keuangan yang sebenarnya dari transaksi yang terjadi selama periode tertentu atau selama transaksi berjalan. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kita akan coba dulu gambarkan mengenai bentuk dari buku besar ya, dalam bentuk fisik yang kita gunakan nanti adalah bentuk T. Kenapa disebut dengan bentuk T? Karena memang modelnya adalah kayak T ya. Ya, ini bentuk fisiknya, ini jadi kayak T, ini garis tengah bawah, ini atas ya. Ini ada nama akun, kode akun, bulan ya. Untuk kode akun tidak saya gunakan dulu di sini ya. Nanti mungkin kita tayangkan video tersendiri bagaimana kita membuat kode akun. Yang nanti kita tampilkan ada nama akun, dan bentuknya ini adalah ini debit dan kredit. Itu harus wajib ada di dalam sebuah buku besar. Ini bentuknya adalah bentuk T. Kemudian ada tanggal, keterangan, jumlah, sama juga yang dikredit tanggal, keterangan, jumlah. Untuk lebih memudahkan kesamaan kita berpikir, kita berdiskusi, dalam buku T ini akan kita beri tanda bahwa untuk debit itu sama dengan sebelah kiri, kemudian untuk kredit sama dengan sebelah kanan. Nah, untuk baris ke bawah ini bebas ya buat sobat-sobat semuanya, terserah nanti di dalam kenyataan mau 30 baris, 40 baris tuh, atau satu halaman ya. Yang penting di bawahnya ada jumlah untuk jumlah debit dan jumlah untuk kredit, kemudian ada saldo akhir ya. Yang penting itu.
Ya, kembali lagi ini ada debit sama dengan kiri, kredit sama dengan kanan. Oke, setelah kita tahu bentuk fisik dari buku besar bentuk T, kita akan lanjutkan dulu dengan pemahaman mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi yang kita tunjukkan adalah nanti untuk neraca dan untuk laba rugi. Nah, jadi persamaan akuntansi adalah harta atau aset itu sama dengan hutang ditambah modal. Jadi jumlah harta atau aset itu harus sama dengan jumlah hutang ditambah dengan jumlah modal. Ketemunya sama dengan 0. Jadi ini sebelah kanan juga harus jumlahnya sama dengan jumlah sebelah kiri. Itu di dalam konteks persamaan akuntansi. Jadi, nah, untuk harta, aset dan sebagainya adalah ini. Ya, harta lancar, harta tetap, kas, piutang dan sebagainya lah. Ya. Kemudian untuk hutang ada hutang lancar, hutang jangka panjang. Hutang lancar adalah hutang yang kurang dari 1 tahun, jangka panjang adalah yang lebih dari 1 tahun. Kemudian di kelompok modal itu ada modal disetor dan laba ditahan. Laba ditahan itu berarti keuntungan yang tidak digunakan dan ditambahkan ke dalam modal untuk menambah kemampuan usaha. Nah, ini posisinya adalah di sebelah kiri, harta aset, kemudian ini hutang dan modal adalah posisi di sebelah kanan atau di sebelah kredit, ini sebelah debit. Nah, ini semua adalah akun dari akun-akun neraca. Posisinya ingat-ingat akun neraca bahwa harta ada di sebelah kiri, hutang dan modal ada di sebelah kanan atau di sisi kredit, harta di sebelah debit ya, untuk akun neraca. Nah, untuk supaya tidak bingung nanti dalam membuat atau mengisi buku besar bentuk T, kita pahami dulu harta atau aset seperti ini yang tadi itu selalu harus bersaldo debit dan ada di kolom sebelah kiri ya, dan di sisi di bawah tanda D. Sekali lagi bahwa untuk harta atau aset bersaldo debit dengan kode D ada di kolom sebelah kiri. Kemudian untuk hutang itu harus selalu bersaldo kredit dengan kode K dan ada di sebelah kanan. Kemudian untuk modal sama bersaldo kredit, kodenya K dan di sebelah kanan. Itu untuk neraca. Kemudian kita persamaan berikutnya adalah untuk yang berhubungan dengan laba rugi, yaitu pendapatan itu harus sama dengan biaya ditambah laba atau dikurangi rugi. Maksudnya adalah begini, kalau perusahaan menjalankan usahanya mendapatkan keuntungan, berarti pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Tetapi kalau perusahaan di dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian, berarti persamaan akuntansi adalah pendapatan sama dengan biaya dikurangi rugi atau minus rugi. Oke, jadi kalau kita gambarkan ini adalah pendapatan atau penjualan sama dengan biaya ditambah laba kalau keuntung atau dikurangi rugi kalau rugi. Nah, kemudian untuk pendapatan itu ada di sisi kanan posisinya kredit, biaya ada di sebelah kiri posisinya debit. Kemudian untuk rugi itu ada di sebelah kanan, di sebelah kredit, di akun laba rugi, dan laba ada di sebelah kiri, di sebelah debit. Nah, itu untuk akun laba rugi. Jadi berbalik dengan akun di neraca. Neraca laba di sebelah kanan, kalau laba di akun laba rugi, laba ada di sebelah kiri. Nah, oke. Jadi kita sudah sama-sama sepaham ya untuk proses persamaan akuntansi ini. Nah, untuk saldo akhir dari akun-akun laba
adalah seperti ini. Pendapatan itu harus selalu berposisi di sebelah kanan dalam kode, di bawah kode K. Kemudian untuk biaya-biaya selalu ada di sebelah kiri di bawah debit atau D. Kemudian untuk laba atau rugi, nah tergantung, kalau rugi berarti di kanan, kalau laba berarti di kiri. Ya. Artinya di posisi debit, di posisi kredit di kanan. Ya. Ya, nanti kita bisa lihat untuk lebih jelas, nanti kita bisa lihat di posisi neraca lajur ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, transaksi yang terjadi pada video sebelumnya, karena ini adalah melanjutkan video selanjutnya, ini seperti ini. Tanggal 26 dan tanggal 27 ya, ada setoran modal, penjualan, terima piutang, terima uang pinjaman dan sebagainya. Dan tanggal 27 ada penjualan, belanja dan sebagainya ya, seperti ini. Yang sudah, untuk jelasnya kalau transaksi ini bagaimana pencatatannya, kembali lagi silahkan tonton video sebelumnya yang berjudul dengan panduan pembukuan atau pencatatannya. Silahkan pantau lagi. Kemudian sebelum kita mengisi secara bypass dari buku harian ke buku besar bentuk T, kita pastikan dulu akun-akun yang akan kita gunakan di buku besar adalah satu, akun kas, akun piutang, akun alat-alat, akun hutang, akun modal, akun penjualan, akun pembelian, dan akun gaji. Akun-akun ini diambil dari transaksi yang terjadi ya, transaksi yang terjadi ya, transaksi yang terjadi yang dipengaruhi dari setiap transaksi. Yang dipengaruhi dari setiap transaksi adalah akun-akun ini. Nah, ini contohnya adalah akun pertama, yang akun kas. Itu ada di debit adalah berarti kas masuk atau penerimaan. Kalau di kredit berarti kas keluar atau pengeluaran. Di sini di penerimaan kita ada setoran modal, berarti kita terima setoran modal, penjualan, terima piutang, terima hutang ya, penjualan tanggal 27. Kemudian di sisi pengeluaran berarti ada beli alat, belanja barang, bayar hutang, bayar gaji ya. Itu adalah di sisi pengeluaran. Nah, untuk setiap transaksi ini itu harus ada lawannya, sehingga nanti akan ketemu balan atau selisihnya 0. Sebagai contoh, untuk setoran modal di posisi debit itu harus ada lawannya, yaitu di akun modal posisi kredit. Jadi debit selalu akan ketemu dengan kredit ya. Akun modal ketemu dengan ini kas di debit. Demikian juga di penjualan. Di sana tadi di kas terima di debit, kemudian di sini di penjualan, akun penjualan ada di posisi kredit. Seperti ini ya. Sama juga dengan piutang. Terima tadi debit, di sini juga ada di kredit. Artinya kredit apa? Berarti piutang berkurang, tapi duitnya berarti sudah diterima. Kemudian terima utang berarti karena kita dapat pinjaman, berarti kasnya ditambah, ada di debit. Sebagai lawannya adalah kita punya hutang di kredit ya, seperti ini. Jadi selalu harus ada keseimbangan antara debit seperti ini 250, di sisi kas ada juga di debit 250. Demikian juga yang lain ya, kayak beli alat-alat ini, pengeluaran kas di sisi kredit harus ada lawannya di sisi debit, yaitu di akun alat-alat ini seperti ini, debit 200.000 ya. Sama juga belanja barang ini dengan transport, biaya transport ada 400-500, itu juga di pengeluaran adalah kredit, sehingga harus dapat lawannya juga di posisi debit, yaitu di posisi pembelian, yaitu 400 dan 100 ya, seperti ini. Sama bayar hutang juga kita harus
Nah, ini di debit, di sininya kredit. Kemudian bayar gaji, di sininya kasnya kredit. Di posisi akun gaji juga ada di debit seperti ini. Nah, kemudian ada juga ini belanja 350 sampai 50.000. Nah, ini juga ada di sini posisi debit. Bayar utang lagi 25.000, posisi pengeluaran di kredit, pengeluaran kas. Ya, dia akan masuk di posisi akun hutang di sebelah debit seperti ini. Dan juga bayar gaji sama, hari kedua kita bayar tanggal 27. Di sini ada debit 27. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus ada keseimbangan antara transaksi yang dicatat di buku besar bentuk kredit debit harus mendapat lawan di akun lain yang di posisi kredit. Sama juga kalau di kas, pengeluaran kasnya ada di sebelah kredit, harus dapat lawan akun lain di posisi debit. Seterusnya begitu. Nah, selanjutnya ini kita sudah selesai mencatat semua transaksinya sehingga kita punya saldo ada di angka 725, yaitu dari hasil jumlah semua penerimaan atau di debit, jumlah semua debit 2.200.000 dikurangi dengan jumlah semua kredit 1475 sehingga saldonya adalah 725. Ini untuk akun kas, kemudian untuk akun piutang di saldo kredit ya, ya, ini di. Nah, ini yang perlu kita perhatikan benar-benar. Untuk piutang itu adalah aset atau harta, seharusnya ada di saldo debit. Nah, ini ada kejadian bahwa ada di saldo kredit. Coba kita cek kalau untuk piutang itu ada di mana. Nah, ini piutang adalah ada di sini. Ya. Harusnya ada di posisi debit di sebelah kiri. Ya, balik lagi, piutang itu harusnya ada di sebelah debit atau sebelah kiri. Tapi ini dalam transaksi ini terjadi bahwa saldo piutang ada di sebelah kanan dan di posisi kredit. Oke, ini nanti kita jelaskan di sisi penyesuaian di neraca lajur ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk alat-alat saldonya benar di posisi debit ya. Ini di sebelah kiri. Kemudian untuk hutang saldo akhirnya 175 betul ada di sebelah kanan kredit. Kemudian saldo modal betul juga ada di sebelah kanan di sisi kredit. Kemudian saldo penjualan betul juga ada di sebelah kanan di sisi kredit. Kemudian pembelian juga sama, ini betul ada di sebelah kiri di sisi debit, totalnya di sini saldonya. Kemudian gaji juga sama, saldonya ada di sebelah kiri sebelah debit. Setelah kita tahu semua saldo-saldonya itu, kita menginjak ke neraca lajur. Nah, ini atau bahasa accountingnya adalah worksheet ya. Neraca lajurnya, akun-akun tadi kita masukkan dulu, kas, piutang, alat, hutang, modal, penjualan, dan pembelian, dan bayar gaji atau biaya gaji. Nah, angka-angka ini dari debit dan kredit di neraca saldo awal ini adalah diambil dari saldo-saldo akhir yang ada di buku besar bentuk T. Mari kita buktikan. 725 berasal dari angka ini ya, itu. Kemudian piutang di sebelah kredit 50.000 berasal dari ini 50.000, posisinya sebelah kredit. Kemudian alat-alat debit, posisi debit sebelah kiri dari sini ya, dari angka saldo buku besar T di ini. Dan seterusnya sama seperti itu.
utang sama, ini 175, di sebelah kiri kredit, ini juga kredit. Kemudian modal ya, ini sama di kredit, sehingga di neraca lacur juga masuk di kolom kredit. Kemudian penjualan ini kredit, juga di neraca lacur masuk ke kredit. Kemudian pembelian ini di debit ya, masuk juga di neraca lacur debit. Biaya gaji sama, ini di debit ya, sama. Nah, jumlah dari debit dan kredit ini jumlahnya harus sama ya. Tidak boleh tidak sama, itu harus sama. Yang harus kita perhatikan harus sama. Di dalam pemikiran atau konsep akuntansi, kalau jumlah debit dan kredit itu tidak sama, itu sudah pasti salah. Sudah pasti salah, ada yang salah. Kemudian antara jumlah debit dan jumlah kredit sama seperti ini, 2.125 dan 2.125, itu juga belum tentu benar. Sekali lagi buat pemahaman kita semuanya, bahwa kalau jumlah debit dan jumlah kredit tidak sama itu sudah pasti salah. Tetapi kalau jumlah debit dan kredit sudah sama, itu pun belum tentu benar. Contohnya begini, ini ada saldo piutang di sisi kredit. Sementara konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa piutang adalah kelompok dari harta atau aset dan selalu harus bersaldo debit. Nah, ini berarti salah walaupun jumlahnya sudah sama. Nah, kenapa ini terjadi? Dikarenakan di dalam contoh transaksi ini, si pengusaha menerima pembayaran piutang dari orang lain. Berarti ada orang lain mengutang kepada kita sebagai pengusaha, tetapi mungkin utangnya adalah utang secara pribadi dari kantong pribadi, tetapi dari sisi pengusaha mungkin lupa dicatat di dalam pembukuan perusahaan, sehingga di dalam saldo awalnya tidak bisa masuk ke debit. Seharusnya kalau ini menjadi transaksi perusahaan, kalau ada orang bayar, berarti kita punya saldo awal piutang ya, yang harus dibayar orang lain. Karena di sini tidak ada, makanya di sini nol ya. Oleh karenanya ini, karena tidak benar, ini adalah transaksi pribadi bukan transaksi perusahaan. Walaupun jumlahnya di sini sudah sama, ini adalah salah dan ini harus dikeluarkan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara membuat penyesuaian ya, dengan cara membuat penyesuaian, yaitu uang 50.000 yang tadi sudah diterima di kas ya, kita lihat di sini di kas ya, ini 50.000 sudah masuk di dalam kas. Kita karena posisinya ada di kredit, kita sesuaikan dengan cara didebitkan 50.000 ya, didebitkan 50.000. Jadi piutang ini kredit didebitkan, kemudian jumlah uang yang ada di 725 ini di posisi debit, kita kreditkan 50.000, sehingga di sisi di akun kas debit ketemu kredit dia akan berkurang. Kemudian di piutang di sisi kredit ketemu debit dia juga akan berkurang. Nah, oleh karenanya disinilah yang tadi kita sampaikan, bahwa sekalipun jumlah debit dan jumlah kredit itu sama, itu belum tentu benar, karena ada transaksi ini yang seharusnya tidak masuk dalam transaksi perusahaan, tetapi dia masuk dalam perusahaan. Sehingga kita harus sesuaikan dengan cara yang kredit kita debitkan, yang debit kita kreditkan, jadi jumlahnya ini. Sehingga
piutang akan menjadi 0 dan kas akan berkurang 50. Sehingga ini jumlahnya adalah 675 kas, piutangnya 0. Dan selanjutnya ada saldo alat-alat sama karena tidak ada penyesuaian jadi sama. Kemudian hutang juga tidak ada penyesuaian sama. Modal juga tidak ada penyesuaian sama. Penjualan, pembelian dan gaji tidak ada penyesuaian juga sama. Debit kita masukkan ke debit, kredit kita masukkan kredit. Sehingga jumlahnya akan menjadi 2.075 debit dan kredit menjadi 2.075 tetap sama debit dan kredit. Inilah yang disebut dengan sudah benar karena sudah ada koreksi atau penyesuaian. Ini baru yang disebut dengan jumlah yang benar. Setelah kita ketahui jumlah yang benar, baru kita langkah selanjutnya adalah membuat mengisi kolom laba rugi, yaitu ini adalah kolom neraca dari kas, piutang dan sampai dengan modal. Ini adalah kelompok di laba rugi ya. Kita dari mulai penjualan kita pindahkan ke kolom laba rugi. Yang kredit kita masukkan kredit, yang debit juga kita masukkan debit, yaitu penjualan, pembelian, biaya gaji, 3 akun ini. Sehingga kita peroleh jumlah kredit 1.400.000, jumlah debit 1.200.000. Ya. Dari perhitungan ini kita bisa langsung mengetahui bahwa posisi jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit atau pendapatan lebih besar daripada biaya, sehingga akan ada posisi di sebelah debit sebesar 200 merupakan keuntungan atau laba. Dengan demikian kalau 1.200.000 ditambah dengan 200 menjadi 1.400.000 dan ini akan klop sama antara jumlah debit dan jumlah kredit sama seperti ini. Tuh, nah, konsepnya adalah seperti ini, bahwa kalau kembali lagi kalau rugi ada di sebelah kanan, kalau laba di posisi debit sebelah kiri. Ya, ini kan di sebelah debit. Ya, balik lagi, ini debit, laba. Kalau ya benar ini ya, debit laba di posisinya sebelah kiri. Ini kan kiri. Debit itu sama dengan kiri, kredit sama dengan kanan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi ini sudah selesai, selangkah selanjutnya adalah kita membuat neraca untuk mengetahui berapa posisi keuangan. Neraca dengan cara seperti tadi, ini kelompok neraca adalah ini kas, piutang, alat, hutang dan modal. Dari sini kita pindahkan dari neraca saldo akhir ke kolom neraca. Kas di debit masuk debit, alat-alat debit masuk debit, hutang kredit masuk kredit, modal kredit masuk kredit. Nah, sehingga diperoleh jumlah debit adalah 875, jumlah kredit 675, selisihnya 200. 200 dari mana? Yaitu kita peroleh dari keuntungan, karena komponen modal seperti kita lihat, komponen modal adalah modal disetor dan laba ditahan. Posisinya ada di sebelah kanan ya. Sehingga angka keuntungan 200.000 itu masuk ke dalam sebelah kanan sisi kredit, menambah modal yang 500 digabungkan dengan ini. Jadi jumlah totalnya 675 tambah 200 menjadi 875 ya. Itu dari neraca lajur yang kita buat menghasilkan ini secara real. Ini berarti keuntungan laba di sebelah untuk akun laba rugi di sebelah kiri, untuk akun neraca di sebelah kanan. Ini ya, akun laba di akun posisi akhir laba rugi ada di sebelah kiri ya.
Dari hasil perhitungan ini kita bisa lihat secara parsial ini. Kalau kita pisahkan untuk laba rugi, kita gunakan periode 26 sampai dengan 27 Juni sama 2 hari penjualan ini, pembelian, biaya-biaya dalam pembelian dan sebagainya. Ini 1.200, keuntungan 200. Dan di neraca seperti ini, kas 675, alat 200, 875, hutang 75, modal ini ditambah dengan laba atau keuntungan jadi 875, 0 selisihnya ya. Ini antara debit dan kredit, kiri dan kanan akan menjadi 0. Nah, ini sekaligus menjawab atau lebih menjelaskan kepada sobat saya yang berkomen bahwa posisi keuangan ada di angka 700. Secara hitungan kalau kita bikin dalam bentuk neraca dari transaksi yang terjadi di video yang judulnya panduan pembukuan ini adalah seperti ini, yaitu yang sebenarnya posisi keuangan bukan 700, bukan hanya sebatas modal ditambah keuntungan, tetapi ada uang hutang yang masih di dalam kas yang belum kita gunakan, sehingga 875 ya. Jadi posisi keuangan yang sebenarnya kalau kita buat dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan konsep akuntansi adalah ini ya, sebesar 875. Demikian sobat-sobatku semuanya, subscriber dimanapun Anda berada, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagi para pelaku usaha kecil. Dan sekali lagi, video ini diperuntukkan buat mereka-mereka atau sobat-sobat saya yang memang belum mempunyai keahlian di bidang akuntansi, dan buat sobat-sobat yang sudah memiliki keilmuan di bidang akuntansi, ya mohon masukan dan kritik saran supaya video ini atau channel ini lebih berkembang di kemudian hari. Dan apabila ini bermanfaat, mohon dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya serta bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai di sini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.